Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi client-side terkhusus pada JavaScript, operator, dan variabel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ginda Teguh Imani dengan BP 1002, kemudian Niken Rahmadani dengan BP 1024, kemudian saya Zakiyah Maulana dengan BP 2020, dan terakhir Kamila Faiza dengan BP 3014. Nah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu JavaScript yang akan saya bacakan sendiri. Next. Nah, JavaScript sendiri adalah bahasa pemrograman yang bisa dijalankan di web browser yang dapat dikolaborasikan dengan dokumen HTML dan digunakan untuk membuat website lebih interaktif. Dalam menjalankan JavaScript tidak dibutuhkan compiler, tetapi melalui browser, karena browser memiliki engine yang bisa menginterpretasikan semua kode JavaScript. Next. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari JavaScript. Nah, untuk kelebihan, yang pertama yaitu tidak membutuhkan compiler, karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Kemudian yang kedua, proses pencarian dan penanganan error lebih mudah. Kemudian yang ketiga, bisa berfungsi sebagai elemen web page atau event tertentu, misal klik atau mouse over. Kemudian yang keempat, bisa berfungsi di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Kemudian dapat digunakan untuk memvalidasi input atau meminimalkan proses untuk memeriksa data secara manual. Dan kelebihan yang terakhir yaitu menjadikan website lebih dinamis dan interaktif. Kemudian untuk kekurangannya yaitu yang pertama berisiko tinggi terhadap eksploitasi. Yang kedua bisa disalahgunakan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer user. Yang ketiga, tidak semua browser dan perangkat selalu mendukung bahasa pemrograman ini. Kemudian yang keempat, JavaScript kode snippet agak banyak. Kemudian yang kelima, bisa dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat yang malah mengarah ke inkonsistensi. Next. Berikutnya yaitu sintaks JavaScript. Sintaks JavaScript memiliki aturan yang pertama yaitu JavaScript bersifat case sensitif di mana huruf besar dan huruf kapital merupakan dua huruf yang berbeda. Yang kedua yaitu setiap baris kode harus selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian untuk penulisan komentar diawali dengan double slash atau ditulis di antara slash bintang dan bintang slash. Kemudian jika ingin menampilkan karakter khusus harus diawali dengan tanda backslash. Kemudian variabel harus diawali sebuah huruf atau underscore. Jadi tidak boleh menggunakan angka untuk huruf depannya. Kemudian tentukan terlebih dahulu jenis data yang dimasukkan ke dalam variabel, apakah itu data string, integer, atau yang lainnya, tapi tidak harus eksplisit dibuatkan. Kemudian untuk tipe data string harus ditulis di antara tanda petik 2 atau petik 1. Next. Nah, untuk penulisan JavaScript harus dilakukan deklarasi terlebih dahulu seperti pada yang ada pada slide. Nah, untuk contohnya dapat dilihat bahwa penggunaan JavaScript dapat disisipkan ke dalam dokumen HTML, di mana ini berisikan kode JavaScript console log hello world, yang mana hello world ini nanti akan tampil ke dalam konsol di JavaScript. Dan fungsi lain dari console log sendiri yaitu dapat menguji coba fungsi atau kode JavaScript serta melihat pesan error saat debugging program. Kemudian kode JavaScript kedua yaitu dokumen write selama pagi. Nanti selama pagi ini akan ditampilkan ke dalam dokumen HTML. Nah, next. Berikut hasil dari running program tersebut. Nah, jadi selama paginya akan tampil ke dalam browser
atau file HTML, dan hello world-nya akan tampil ke dalam console log. Nah, selanjutnya, next, penempatan JavaScript sendiri ada 3, yaitu embed, inline, dan eksternal. Di mana pada embed ini, kode JavaScript dapat disisipkan ke dalam dokumen HTML langsung. Jadi dapat disisipkan ke dalam head ataupun body. Kemudian untuk yang inline, JavaScript disisipkan ke dalam atribut yang ada pada HTML. Jadi di sini pada sintaks A, jadi saat tautan diklik akan memunculkan alert yang berisi contoh inline. Kemudian untuk penempatan eksternal, jadi kode JavaScript ini akan dibuatkan ke dalam file dengan format JS terlebih dahulu, yang di sini berisikan kode alert yang berisi contoh eksternal. Nah, nanti file tersebut akan dipanggil melalui HTML. Nah, di sini dapat dilihat untuk pada scriptnya berisikan source yang berisi nama file tersebut. Jadi nanti akan dipanggil file JS tersebut. Nah, selanjutnya, ini merupakan contoh tampilannya nanti berupa kotak dialog yang berisi contoh eksternal. Nah, selanjutnya, materi mengenai operator yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh Niken. Kepada Niken dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Kia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operator pada di client side, di mana operator merupakan simbol yang digunakan untuk memanipulasi data seperti penambahan dan pengurangan. Ada operator yang menggunakan satu operan dan ada pula yang menggunakan dua operan. Yang merupakan ada beberapa operator pada di client side, yaitu operator aritmatika. Di sini ada operatornya yaitu tanda tambah, kurang, bintang, slash, sama persen, yang dimana definisinya masing-masing, yaitu kalau tanda tambah berarti penambahan, kalau kurang berarti pengurangan, kalau bintang perkalian, kalau slash pembagian, dan persen berarti modulus atau sisa hasil bagi. Ini ada contoh contoh script pada yang untuk menghasilkan operator aritmatika, yang dimana di sini ada kita buatkan var x sama dengan 5 dan y-nya 2, maka kita kalikan x kali y, maka akan tampil di window alert-nya berjumlah 10. Kemudian ada operator assignment, yang dimana operatornya ada x ditambah sama dengan y, yang berarti x sama dengan x tambah y. Kemudian x minus sama dengan y berarti x sama dengan x kurang y. Kemudian x bintang sama dengan y berarti x sama dengan x kali y. Kemudian x slash sama dengan y berarti x sama dengan x dibagi y. Nah, ini contoh dari penggunaan operator assignment, yang dimana kita masukkan x-nya itu ada 8 dan y-nya 5. Maka kita di sini menggunakan operator tambah, yang dimana x plus sama dengan y, maka 8 tambah 5 tersebut akan menghasilkan 13 di window alert-nya. Kemudian ada operator pembanding, yang dimana ada beberapa operator, yaitu double sama dengan, kemudian ada tanda seru sama dengan, kemudian lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dan sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, yang dimana mempunyai masing-masing definisinya. Dan di
beberapa contoh dari penggunaan operatornya. Kemudian ada contoh script dari operator pembanding, di mana kita masukkan X dan Y-nya. Kemudian jika X lebih besar dari Y, maka nanti akan tampil di window Alt-nya itu X lebih besar dari Y. Kemudian jika salah, jika X-nya itu ternyata lebih kecil dari Y, maka akan muncul window alert-nya yaitu pembandingan salah. Selanjutnya operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua nilai yang bertipe boolean. Hasil yang didapat dari penggunaan operator logika adalah boolean. Kemudian di sini ada operator yang termasuk logika, yaitu double sama double dan, kemudian ada simbol atau, kemudian ada tanda seru, di mana mempunyai masing-masing definisi, dan di sini ada contoh, ada contohnya. Ini contoh script dari operator logika, di mana kita masukkan X-nya itu 95. Jika X-nya itu lebih besar dan sama dengan 80, maka akan muncul window alert-nya nilai A. Kemudian jika X-nya itu lebih besar dan sama dengan 70 dan X-nya lebih kecil dari 80, maka akan muncul window alert-nya nilai B, begitu seterusnya. Maka akan muncul di window alert-nya itu sesuai dengan kondisi sebelumnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Niken. Nah, selanjutnya materi mengenai variabel yang akan dipaparkan oleh Ginda. Kepada Ginda, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya mencoba menjelaskan tentang variabel. Yang pertama itu cara membuat variabel. Yang biasa umum digunakan di JavaScript itu ya menggunakan kata kunci var dengan lalu diikuti dengan nama variabel lainnya. Misalkan contohnya tuh var dengan nama variabelnya sitename, isinya petani kode, dengan lalu var URL https petani.com, lalu ada var dengan nama variabel visitor count sama dengan 5921. Next. Selain kata kunci var tersebut, kita bisa menggunakan variabel dengan kata kunci let atau tanpa awalan apapun. Misalkan membuat variabel dengan kata kunci let dengan nama variabelnya price 15.000, atau membuat variabel tanpa awalan dengan nama variabelnya stock sama dengan 12. Lalu apa perbedaan var let dengan dan yang tanpa awalan? Ya, perbedaannya itu terletak pada jangkauan dan penggunaannya. Lalu apa yang terjadi jika nilai variabel itu tidak diisi? Jawabannya itu variabel akan bernilai undefined atau belum ditentukan. Next. Lalu menampilkan isi variabel, kita menggunakan fungsi-fungsi output seperti console.log, document.write, dan alert, di mana sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut. Misalkan contoh program seperti ini dengan scriptnya membuat variabel. Pertama kita buat variabel terlebih dahulu dengan var name petani kode, lalu visitor count is active URL dengan isinya berikut. Lalu menempelkan variabel ke jendela dialog dengan menggunakan fungsi alert dengan isinya selamat datang di plus nilai nama variabelnya name. Lalu menempelkan variabel ke dalam HTML dengan fungsi document.write dengan nama variabel, nama situs, jumlah pengunjung, status aktif, dan alamat URL. Next. Oke, kira seperti berikut output program dari contoh program sebelumnya. Lanjut. Mengisi ulang variabel. Di mana variabel ini itu bersifat mutable, berarti nilai yang tersimpan di dalamnya dapat kita isi ulang. Misalkan kita buat variabel dengan isi var dengan nama variabel x sama dengan 18, lalu kita isi ulang x sama dengan 21. Kenapa saat mengisi ulang nilai variabel tidak menggunakan kunci var? Karena kata kunci var itu dibutuhkan
saat membuat variabel saja. Sedangkan untuk mengisi ulang kita cukup tulis nama variabelnya saja. Lanjut. Untuk menghapus variabel kita menggunakan kata kunci delete. Misalkan dengan nama variabelnya book title belajar pemrograman JavaScript. Lalu kita delete dengan delete nama variabel book title. Maka variabel book title ini akan menghilang dari memori. Penghapusan variabel ini hanya bisa dilakukan pada variabel yang dibuat tanpa awalan. Sedangkan variabel yang dibuat dengan kata kunci var dan let akan dihapus otomatis. Lanjut. Itu sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Ginda. Nah, selanjutnya merupakan demo program yang akan dijelaskan oleh Kamila Faiza. Kepada Kamila Faiza, dipersilahkan. Baiklah, saya Kamila Faiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari variabel dan operator. Di sini saya membuat file index.html terlebih dahulu, di mana di index.html bakal ditempatkan JavaScript secara dengan metode eksternal. Di sini saya juga sudah membuat file script dengan nama variable.javascript. Jadi kita buat file HTML terlebih dahulu dengan title-nya yaitu variable pada JavaScript. Lalu kita letakkan script dengan metode eksternal yaitu dengan codingan script src. Kita tunjuk kita rujuk ke file variable JavaScript. Jadi saya meletakkan codingan ini di atas penutup tag body. Nah, langsung kita coding di sini, yaitu berisikan script dari JavaScript-nya. Pertama kali yaitu variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Nah, dengan menyimpan data di variabel, kita bisa menggunakan lagi dengan menyebut nama variabelnya. Nah, untuk membuat variabel JavaScript, kita menggunakan kata kunci var. Di sini bisa lihat ada kata kunci var, diikuti dengan nama variabelnya. Nah, JavaScript bersifat dynamic language, di mana artinya variabel JavaScript tidak terpaku harus menggunakan satu tipe data. Jadi kita bisa mengubah tipe data di variabel yang sama, makanya tidak ada seperti kalau di Java kan jelas tipe datanya bagaimana. Namun di sini tidak diinformasikan bagaimana tipe data dari JavaScript tersebut. Jadi untuk mengubah-ubah tipe data diberikan kemudahan pada JavaScript ini. Langsung saja pada contohnya yaitu di sini ada variabel nama. Nah, di sini ada variabel nama, kita inisialisasi dengan nama Kamila. Jadi untuk mengisi value-nya yaitu dengan menggunakan tanda sama dengan. Dari sini bisa kita lihat tipenya yaitu merupakan string. Nah, terus ada variabel jumlah kunjungan. Nah, kita inisialisasi dengan value-nya ialah 2, jadi tipenya merupakan number. Terus var aktif sama dengan true, berarti kalau true ini atau true false ini berarti merupakan tipe data boolean. Terus var URL, di sini kita bisa lihat ada merupakan tipe data string. Lalu kita coba tampilkan variabel ke jendela dialog atau alert di sini. Kita coba kita run dari index.html. Nah, selamat datang Kamila. Di sini merupakan menampilkan dari variabel yang telah kita isi tadi. Nah, selamat datang di plus nama. Nah, untuk mengakses variabel tersebut, kita bisa gunakan hanya cukup namanya saja tanpa menggunakan lagi var. Jadi hanya cukup nama dari variabel itu saja. Jadi hal ini gunanya untuk mempermudah kita membutuhkan data yang sama berkali-kali.
Nah, selanjutnya yaitu kita juga pakai dokumen write selain alert. Kita langsung okein. Nah, di sini. Itu ada nama pengunjung plus nama. Nah, di sini nama ini kan sudah isi Kamila. Nah, terus ada dokumen write jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan ini variabelnya jumlah kunjungan ada sering kali. Terus bayar ini untuk spasinya. Nah, di sini ada di JavaScript menyediakan template literal, di mana template literal ini memudahkan pengguna untuk menggabungkan antara yang mana kalimat suatu kata dengan suatu variabel. Template literal ini menggunakan tanda backtick. Kalau bisa lihat di keyboard yaitu pada ini. Di sini. Lalu di sini kita buat jumlah kunjungan. Jangan lupa untuk membedakan variabel dengan kalimat lainnya yaitu ada tanda S dolar, terus ada kurung kerawal, terus ada nama variabelnya jumlah kunjungan. Terus ada tutup kurung kerawal, lalu kita pakai kali. Di sini hasilnya yaitu sama aja, jumlah kunjungan 2 kali. Nah, untuk status aktifnya, di sini kita menggunakan variabel aktif. Nah, status aktif sama dengan true untuk mengakses variabel dari variabel aktif ini. Terus ada alamat URL. Di sini ada URL tercetak di sini. Terus kita masuk ke dalam untuk mengisi ulang nama variabel. Atau kita bisa juga sebut dengan mengubah value di variabel. Nah, setelah variabel dideklarasikan, kita bisa mengubah value atau nilai di dalam variabel tersebut. Nah, untuk mengubahnya kita bisa menggunakan perintah nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan, lalu diikuti dengan value atau nilainya, atau nilai barunya. Nah, tadi kan bisa lihat value-nya ialah 2, lalu kita ubah lagi value-nya sama dengan 3. Ini jumlah kunjungan sama dengan 3 kali. Terus ternyata di JavaScript bukan hanya menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel, namun bisa menggunakan kata kunci let dan kata kunci cons. Ini maksudnya let dan cons. Namun fungsinya pastinya berbeda di antara ketiga tersebut, di mana perbedaannya terletak di, kita bisa lihat, variabel hello2 kita isikan selamat datang. Nah, variabel hello2 kita isikan hello grow. Terus kalau kita ngeakses variabel hello2, kita bisa yang dicetak ialah hello grow. Berarti yang dicetak ialah variabel yang terakhir kali dideklarasikan dan diinisialisasikan. Nah, kalau seandainya di let, ini let data sama dengan 1, lalu kita let data lagi, kita deklarasikan lagi, error, atau bisa kita inspect-nya. Ini ada identify data 2 has been already been declared. Jadi tidak bisa kalau kita menggunakan let. Kalau menggunakan var bisa. Nah, kalau cons yaitu di mana cons ini tidak bisa diberi nilai ulang. Jadi hanya merupakan suatu ketetapan. Kita bisa lihat di sini cons ini, cons data 3 kita isi 110 di mana bersifat konstan, lalu kita diberi nilai ulang lagi yaitu 111. Maka juga akan menghasilkan juga menghasilkan error. Assignment to constant variable. Kalau bedanya di let ini bisa diberi nilai ulang. Tadi kan let tidak bisa dideklarasikan ulang, tapi bisa diberikan nilai ulang. Sedangkan di cons tidak bisa dideklarasikan ulang, juga tidak bisa diberi nilai ulang. Yang contohnya yaitu let data sama dengan 1, data sama dengan 2, kita write datanya. Bisa kita lihat di sini. Yang tercetak ialah data 2. Selanjutnya yaitu variabel juga bisa diberi nilai ulang. Tadi kan kita contohin dideklarasikan ulang, di sini kan deklarasikan ulang, ternyata variabel juga bisa diberi nilai ulang. Jadi kita contohin variabel x sama dengan 0, lalu diberi nilai ulang lagi x sama dengan 1.
Maka kita tampilkan, yaitu hasilnya sama dengan 1. Begitu juga dengan contoh ini, Y sama dengan 0, variabel Y sama dengan 1. Jadi tampilannya itu 1. Jadi variabel ini bisa sesudah deklarasi variabel ini bisa pada sesudah diberi nilai ulang dan juga bisa pada sebelum diberi nilai ulang. Script di sini saya membuat file index.html di mana HTML ini bakal menempatkan script dari JavaScript. Kita buat terlebih dahulu title-nya yaitu operator. Dan di sini untuk menambahkan script dari JavaScript-nya itu menggunakan metode eksternal, di mana saya mengakses script-nya yaitu di luar file index.html ini, yaitu dengan nama file itu operator.js. Jadi saya menambahkan codingan script-nya di atas penutup tag body. Script URL src operator nama filenya. Nah, setelah itu kita bakal mengolah JavaScript-nya pada file operator.js. Nah, saya menjelaskan tentang operator di sini, di mana untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada web School. Jadi operator pada JavaScript ini banyak macamnya. Yang pertama yaitu ada arithmetica operator atau operator aritmatik yang biasa digunakan pada pengoperasian matematika. Di sini ada penambahan, ada pengurangan, perkalian, eksponen, pembagian, modulus, increment, sama decrement. Yang pertama kali itu penambahan. Jadi di sini saya mendeklarasikan dan menginisialisasikan variabel. Ada variabel A, ada variabel B, ada variabel C. Lalu kita langsung saja setelah kita deklarasi sama inisialisasi, lalu kita buat di sini menggunakan operator tambah atau operator plus. Langsung kita run melalui index.html. Jadi variabel A tambah variabel B tambah variabel C, jadi 1 tambah 2 tambah 4, hasilnya ialah 7. Setelah penambahan yaitu pengurangan, seperti biasa, A dikurang B ditambah C, bisa juga digabung atau ini karena pengurangan, ya udah kita ganti aja A dikurang B dikurang C, hasilnya ialah A 1 dikurangin B, 2 dikurangin C, berarti 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 dikurang 4, hasilnya ialah minus 5. Selanjutnya untuk perkalian, yaitu di sini memakai operator tanda bintang di sini. Jadi A dikali B, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya untuk eksponen atau pangkat, menggunakan tanda bintangnya 2 kali. Tanda bintangnya 2 kali, B berarti mengartikan A pangkat B. Hasilnya adalah 1, karena A 1 dipangkatkan 2, hasilnya sama dengan 1. Terus untuk pembagian, menggunakan operator atau tanda garis miring, jadi B dibagi A sama dengan, jadi 2 bagi 1 sama dengan 2. Selanjutnya untuk modulus, yaitu hasil sisa bagi, di mana C modulus B, itu menggunakan tanda persen di sini. Jadi C 4 hasil dibagi dengan 2, jadi hasil bagi 4 dibagi 2 yaitu adalah 0. Nah, selanjutnya untuk increment, di sini saya dokumen write-nya di sini A++ untuk yang pertama kali.
memang nggak ada perubahan, ini 1, malah dia mencetak dari variabel itu sendiri. Jadi untuk increment maka harus dilempar lagi. Nah, setelah diberi increment maka harus dilempar lagi ke increment satunya lagi. Jadi kita bisa lihat angkanya bakal naik 1 sama 2. Nah, begitu juga dengan decrement. Jadi dengan decrement berarti B min min yang awalnya B bernilai 2, kalau mengalami pengurangan itu mengalami pengurangan setingkat berarti 2 sama 1. Selanjutnya itu JavaScript assignment operator. Di sini kita bisa lihat pada tabel ini, operatornya di sini. Jadi kalau plus ada operator plus sama dengan, mengartikan plus sama dengan, contohnya itu X plus sama dengan Y, berarti sama juga dengan X sama dengan X ditambah Y. Kita langsung cobain. Nah, di sini 16. Jadi, variabel numbernya 6, kita isi 6, lalu number ini bakal kita isi. Number ini yang tadi berisi 6, kita bakal isi lagi, kita bakal tambah lagi dengan nilai 10. Jadi, otomatis 6 ditambah 10 sama dengan 16. Nah, selanjutnya bukan hanya tipe number yang bisa ditambahkan, tapi juga pada tipe string bisa ditambahkan. Contohnya, jadi teks 1 berisikan string baju, teks 2 berisikan string saya, nah teks 3 berisikan dari teks 1 ditambah, ini merupakan string spasi, ditambah lagi teks 2. Lalu kita coba run di sini, itu baju, spasi, ada spasinya di sini, ada saya. Terus, selain string sama string, selain string operator yang menggunakan plus saja, ternyata juga bisa menggunakan assignment operator pada string. Itu dengan misal teks 4 berisikan what a very, terus teks 4 ini bakal ditambah lagi dengan nice day. Jadi hasilnya itu what a very nice day. Terus selanjutnya bukan hanya string dengan string, number dengan number, namun juga bisa dengan string dengan number, dengan melalui operator plus. Jadi kita bisa lihat di sini ada X berisikan variabel 5 ditambah 5, maka nanti hasilnya ialah 10. Terus variabel Y dengan 5 ditambah 5, namun 5 di sini merupakan tipe data string. Jadi string ditambah numbers. Jadi 5 ditambah 5 ini merupakan string, hasil dari string, ditambah 5 merupakan hasil dari numbers di sini. Terus contohnya itu variabel Z diisikan string dengan numbers melalui operator plus. Di sini itu ada hello, lalu ditambah dengan 5. Nah, selanjutnya itu ada JavaScript comparison operator. Bisa lihat di sini JavaScript. Nah, di sini ada equal, macam-macamnya, itu ada equal to, ada equal value and equal type, ada not equal value or not equal type, terus ada besar dari, kecil dari, terus ada besar sama, ada kecil sama, dan juga ada ternary operator. Mungkin ini udah umum. Saya menjelaskan tentang perbedaan antara sama dengan 2 dengan sama dengan 3. Jadi sama dengan 2 berarti equal to, di mana hanya membandingkan antara nilai, di mana pembandingnya itu hanya merupakan value-nya atau nilainya aja. Kalau sama dengan 3 berarti pembandingnya bukan hanya value tapi juga hanya tipe dari data tersebut. Langsung ke contoh, yaitu di sini kita buat variabel data 1 sama dengan 6 dengan tipe number, terus data 2
value-nya 6, namun dengan tipenya tipe string. Terus ada variabel 3 dengan tipe number dengan nilai 9. Lalu kita jalankan berdempet. Kita komankan saja salah satu. Nah, di sini. Kalau 6, data 1 dibandingkan dengan data 2 melalui operator sama dengannya 2 kali atau equal to, maka menghasilkan nilai true karena nilainya sama. Nah, kalau seandainya berbeda dengan tanda sama dengannya 3 kali, di mana ngebandingin data 1 dengan data 2 bukan hanya dilihat dari value-nya, namun dilihat dari tipe datanya juga. Jadi maka menghasilkan nilai false. Selanjutnya yaitu untuk comparison kecil sama, di mana data 1 kecil sama dengan data 2, kecil sama dengan data 2, berarti hasilnya ialah true. Karena kecil sama dengan kan. Terus untuk not equal di sini ada tanda seru, namun tanda sama dengannya itu ada 3. Jadi data 1 tidak sama dengan data 2 memperhatikan value dan memperhatikan tipe, itu hasilnya ialah true. Atau kebalikan dari si ini. False, kebalikannya true. Selanjutnya yaitu untuk lebih jelasnya banyak lagi di sini. Ada ternary operator, di mana ternary operator menyingkatkan penggunaan if di sini, di mana kita lihat polanya. Misal kita deklarasikan variabel isMember sama dengan false, berarti tipe datanya ialah boolean. Lalu kita di sini ada harganya plus isMember, ada operator tanda tanya. Nah, ini dalam keadaan true, lalu titik 2. Nah, ini dalam keadaan false. Nah, sebelumnya kita sudah isi isMember ialah false. Maka dokumen write akan mencetak nilai $10. Bisa lihat di sini harganya $10. Nah, kalau seandainya true, berarti dia akan mencetak $2. Nah, selanjutnya yaitu JavaScript logical operator. Ada logical and, ada logical or, dan ada logical not. Nah, kita contohin ini dokumen.write data 4 sama dengannya 2 kali, 9, dan data 5 sama dengan 7. Kalau ini berarti data 4 sama dengan 9. Data 4 sama dengan 9 berarti menghasilkan nilai false, dan data 5 menghasilkan nilai true. Jadi kalau seandainya menggunakan logical and, berarti data 9 yang bernilai false dan data 5 bernilai true, berarti antara false dengan true, maka hasilnya ialah false. Selanjutnya yaitu kalau seandainya menggunakan logical or, di mana kalau seandainya data 4 sama dengan 9 berarti ini merupakan false, dan data 5 sama dengan 7 berarti merupakan true. Berarti antara false dengan true maka menghasilkan true. Operator. Di sini ada tipenya yaitu type of dan instead of. Nah, untuk tidak memperpanjang codingan, jadi saya sederhanakan aja. Menggunakan di sini ada dokumen .getElementById demo, di mana pada ID demo ini berisikan inner.html di sini. Namun saya menempatkan elemen ID-nya itu pada script, pada paragraf yang ada di HTML dengan ID, menambahkan ID dengan demo. Nah, nanti ID demo ini diproses di JavaScript, nanti bakal ditampilkan di HTML melalui paragraf. Langsung kita run. Dimana bisa kita lihat
ada type-nya. Di sini ada type string John, berarti type-nya ialah string menggunakan keyword type of. Terus ada 3,14 yaitu number. Terus ada none di sini, not a number, type-nya tapi juga number. Terus ada type false, itu berarti boolean. Di sini adalah object, ini juga object, di sini juga object. Terus di sini ada fungsi. Terus untuk maker ini undefined karena dia tidak merupakan tipe string, juga tidak merupakan tipe number, juga tidak merupakan tipe boolean. Terus untuk type of null yaitu object. Null merupakan objek di JavaScript. Terus yang terakhir itu JavaScript bitwise operator. Bisa lihat di sini untuk menggunakan operator pada pengolahan binar, angka binar. Bisa lihat pada witreschool. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.